Dimiring-miringin nih. Tuh motornya. Silinder nomor 1 ya. Ini udah terangkat. Nanti kita lihat seberapa kotor ada di tabung itu. Nanti kita coba buka ya. Selama ini lagi diproses tuh, lihat kotor banget tuh ya, kotor sekali itu. Kurang fokus nih. Oke, nah tuh. Oke, di vakum aja mas, nanti kita maksimalin supaya kita lihat di tabungnya seberapa kotor ya. Oke, sip ya. Nah, liatin itunya tuh ya, busa-busanya kasih lihat. Udah kok, gua zoom. Kesikat ya, sikat-sikat. Ini dulu. Bang Mat, ada sikat kecil nggak situ? Main sikat kecil nggak? Kenapa di apa mat, apa mat? Oke, kita lanjut. Nah, ini udah dibersihkan ya, throttle body nih tuh secara maksimal, udah nggak kotor lagi dan ini bersih ya. Nanti kita tinggal reset idle learning value lagi. Kenapa dia bisa besar RPM-nya? Karena celah koinnya ini ya, itu ada perubahan. Karena biasanya sebelumnya dia tertutup oleh kotoran dan dibersihkan, kan ini udah ada celah ya nih antara koin sama rumahnya ini. Nah, itu bisa menimbulkan RPM-nya tinggi. Nanti kita bisa reset idle learning value lagi supaya koinnya ini bisa adaptasi lagi. Oke, tinggal dipasang aja Mas Diki di sana ya. Sama nanti kita bersihin juga secara general untuk engine-engine yang kurang-kurangnya ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi ini kita ada penambahan pergantian part, salah satunya di driven V-bolt ini ya, driven V-belt. Jadi yang lamanya itu udah tajam nih ya. Ini yang lamanya tuh udah mulai kering dan tajam. Bedain dengan yang baru tuh, itu masih tebel-tebel ya. Jadi ini udah dalam-dalam tuh jalurnya ya. Nah, ini memang diganti karena usia pemakaian. Kalau untuk khusus 1MZ ini V-beltnya ada dua ya. Jadi di kompresor AC, crankshaft, sama ini pompa power steering ya. Nah, ini jadi kita masukin V-belt yang kecil dulu, yang untuk power steering, baru ke crankshaftnya. Dik, V-beltnya mana Dik? Coba Dik. Sama motor juga sama kalau ganti. Yang kecil. Keliling deh. Nah, ini kita tinggal masukin aja ya, untuk yang power steeringnya. Nanti kita instalasi untuk yang crankshaftnya. Iya, siap. Oke, nah ini kita masukin. Setelah masuk, instalasi yang belakang, baru yang depan. Oke, jadi ini sambil megang kamera saya agak repot nih. Jadi nanti kita skip dulu ya untuk pergantian V-beltnya. Yang penting udah tahu kalau mesin 1MZ ini ada 2 V-belt ya, beda dengan ANH20. Kalau itu 1 V-belt aja untuk semua. Oke, jadi sekalian masang atas, saya masang yang bawah dulu. Lanjut. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mau lihat hasil dari vakum tadi seberapa kotor nih. Coba dibuka Dik. Tuh, warnanya agak ini juga ya, kotor, banyak banget tumpukan kerak-kerak karbonnya tuh.
banyak juga ya. Coba dilihat itunya dik. Wah. Residu-residunya ya, tuh udah mulai tampak. Oke, itu hasil dari vakum tumpukan kerak karbon sambil kita proses treatment hidrogen nih, treatment terakhir ya. Jadi untuk pembersihan exhaust katalisnya ya. Jadi sambil kita treatment ini, nanti kita ada tambahan juga pergantian kuras bleeding minyak remnya ya, sambil treatment hidrogen sambil kita scan dan bleeding ya. Coba Mat. Nah, di situ. Jadi sedang proses penscanan ya. Nah, itu OBD-nya udah kita pasang di sana. Terus sekarang lagi scan health data untuk on proses ya. Untuk pengecekan sistem-sistem kelistrikan ECU-nya, memastikan tidak ada yang fault ya. Walaupun misalkan ada history, nanti kita clear dari semua sistem engine, transmisi, terus sistem-sistem ECU yang lainnya kelistrikan, kita bisa detect di sini. Ini memang prosesnya agak lama karena sambil jalan prosesnya. Intinya kita hasil scan itu nanti kita coba record ya, apakah ada DTC atau enggak. Nanti kita clear sih biasanya ya, untuk memastikan tidak ada fault. Nah, terus kita ada tambah spacer ya. Tadi ini bannya ada potensi mentok ke rangka, jadi kita tambah spacer supaya agak keluar, supaya enggak mentok kalau beloknya ya. Nah, ini sama apalagi ya, remnya udah sih aman sih ya, yang belakang juga bagus semuanya. Sekarang tinggal proses screening aja sambil bleeding. Oke, nanti kita rapin ini dulu karena udah waktu menunjukkan udah masuk waktu zuhur. Kita break dulu, nanti kita test drive ya setelah hasil servisnya udah selesai nih. Ya, hari ini alhamdulillah udah selesai ya untuk job desa servis engine kita berkala. Ada beberapa part yang diganti juga, termasuk engine mounting atas, big belt, filter udara, terus kuras minyak rem ya. Overall mobilnya ini masih cukup lumayan bagus dan terawat ya. Jadi kilometernya 100 ribuan, engine V6 ya, memang agak sedikit ekstra kalau untuk servis engine V6 ya. Jadi overall catatannya paling di next service-nya kita saranin untuk catatan di apa tadi ya, kemungkinan di busi ya. Busi itu tadi kita lihat memang masih dalam batas kategori aman ya, masih kita setel di 1,1 mili. Selebihnya itu next service untuk perawatan aja. Overall masih bagus. Ntar kita catetin di note ke customernya ya. Jadi ini kita udah test drive, udah aman, jadi kita bisa lanjut ya. Oke, sekian dulu dari kita. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.